Baik, kita baru saja memulai rekaman kita untuk pelajaran kita yang kelima dalam kelas pneumatologi um, dan karismatikisme yang tahun 2024. Dan untuk itu kita akan segera masuk ke dalam diktat kita. Terakhir kita sampai kepada nama-nama Roh Kudus. Dan nama-nama Roh Kudus di sini kita bagi menjadi dua bagian besar, yaitu dalam hubungan dengan keilahiannya, bicara mengenai sifatnya atau gelar-gelar keilahiannya, dan yang kedua adalah dalam hubungannya dengan orang percaya, jadi berkaitan dengan um, dengan manusia dan sebagainya. Ya. Nah, ada sedikit saya ubah sedikit ya, ada satu yang saya hilangkan. Kalau Anda lihat di diktat yang saya bagikan, jadi ini ada sedikit apa kita bilang sedikit saya modifikasi. Ya, ada satu entry yang saya hilangkan di situ karena ya artinya seperti yang sudah kita bahas, sebenarnya kata roh itu tidak selalu mengacu pada Roh Kudus dalam Alkitab ya. Jadi roh itu macam-macam. Roh bisa mengacu pada Roh Kudus tentunya, sebagaimana di poin di sini. Tapi bisa juga mengacu kepada suatu karakter atau sifat atau suatu uh, hasil kerja Roh Kudus juga bisa ya. Mengacu pada roh jahat atau malaikat dan lain sebagainya yang sudah kita bahas, bahkan kepada angin dan lain sebagainya. Jadi kalau acuan-acuan yang belum pasti mengacu pada Roh Kudus, ada beberapa yang saya pangkas gitu. Oke, dan langsung saja saya rasa kita akan berdoa sebelum kita masuk kepada pembahasan kita yang lebih lanjut lagi. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia kepada kami. Kami memohon pimpinan-Mu, kasih setiamu, kiranya Engkau yang menerangi hati dan pikiran kami, Engkau yang membuat kami semakin paham dan memampukan kami untuk belajar tentang-Mu lebih baik dan lebih baik lagi. Pimpin kami Tuhan, kami berdoa nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Jadi kita tentu bisa belajar tentang Roh Kudus dari berbagai nama atau titel dia, boleh dibilang sini ya, nama-nama Roh Kudus atau titel dia. Karena sekali lagi kalau misalnya manusia itu kita dikasih nama, bisa pas dengan diri kita, bisa juga tidak pas dengan diri kita, gitu ya. Ada orang yang dikasih nama misalnya setia, nama-nama yang cakep lah ya, teguh, banyak ya kan, ada banyak orang dikasih nama yang seperti itu, namun ternyata tidak begitu cocok dengan dia, begitu. Karena orangnya misalnya tidak setia, misalnya tidak teguh dan lain sebagainya. Ada orang yang dikasih nama Kristen, ujung-ujungnya tidak menjadi Kristen. Ya, ada banyak contoh seperti itu. Jadi itu mengenai manusia, itu kita pahami. Namun kalau nama Tuhan, karena itu bukan bukan apa ya, bukan manusia yang pilihkan untuk Tuhan, melainkan Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya dengan nama-nama tertentu, dengan panggilan-panggilan tertentu, dengan titel-titel tertentu. Ya, maka itu pasti benar dan pasti kita belajar tentang sifat Allah dari itu semua, gitu kan. Dan oleh karena itu coba kita lihat ini ya di poin 2 di sini. Yang pertama adalah roh kekudusan. Nah, coba kita lihat dan saya akan buka di sini Roma 1 ayat yang keempat. Oke, dan sekali lagi mungkin saya akan tayangkan Alkitabnya sehingga kalian bisa mengikuti diktatnya di tempat kalian sendiri, gitu ya. Oke, nah dikatakan sini dan yang menurut Roh Kekudusan dinyatakan sebagai Putra Allah. Sini ya, dengan kuasa melalui kebangkitan dari antara orang mati, yaitu Yesus Kristus Tuhan Allah. Jadi ini adalah salah satu titel dari Roh Kudus, Roh Kekudusan. Dan mungkin sekilas kita pikir ya namanya saya Roh Kudus, cocoklah disebut Roh Kekudusan, itu kan. Kudus dengan kekudusan itu kan sangat sangat mirip ya. Ya, tetapi
Um, Memang benar sih, gitu ya. Roh Kudus dengan Roh Kekudusan sangat mirip sekali. Dan tetapi di sini kita berkata bahwa kaitannya adalah dengan peran Roh Kudus di dalam pengudusan kita. Makanya disebut sebagai Roh Kekudusan. Ya, bukan saja dia sendiri kudus, tetapi dia menguduskan kita. Ya, dan kalau di sini, terutama di Roma pasal 1 di sini ya, ini berkaitan dengan pelayanan Roh Kudus kepada pribadi Yesus Kristus di sini kita lihat di sini. Kalau saya bacakan dari ayat 1, dari Paulus, hamba Yesus Kristus yang dipanggil menjadi seorang rasul yang dikhususkan untuk Injil Allah, yaitu Injil yang telah ia janjikan sebelumnya melalui nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci mengenai putranya, yaitu fokus pada pribadi kedua Tritunggal, yaitu Putra Allah, putranya yang menurut daging lahir dari benih Daud, dan yang menurut Roh Kekudusan, dinyatakan sebagai Putra Allah. Jadi Roh Kekudusan di sini dikontraskan dengan daging ya di ayat 3, bahwa Yesus Kristus itu datang dalam daging memang, dan karena dia datang dalam daging itu makanya dia manusia, dan secara kedagingan, secara manusia itu dia dari dari keturunan Daud di sini. Tetapi menurut Roh Kekudusan, jadi berdasarkan Roh, gitu kan. Dan kita tahu bahwa kelahiran Yesus memang melibatkan faktor manusia dan faktor Roh Kudus. Bahkan pada saat Maria mengandung kan, ya jelas ada perempuan, ada memakai tubuh Maria kan, perempuan, sebagai seorang perempuan, bahkan Yesus disebut sebagai keturunan perempuan di dalam Kejadian pasal 3, dan oleh karena dia benih perempuan, jadi ada memakai tubuh manusia di situ. Ya, tetapi tidak ada ayahnya, tidak ada ayah laki-laki, tidak ada benih, tidak ada ini ya, tidak ada istilahnya andil sperma laki-laki istilahnya. Gitu. Tapi dia Maria hamil berdasarkan Roh Kudus katanya, berdasarkan Roh Kudus. Jadi menurut Roh Kudus, tapi peran Roh Kudus justru bukan hanya pada kelahirannya, ya, tapi terutama penting adalah pada kebangkitannya. Gitu. Jadi ayat yang keempat, yang menurut Roh Kekudusan dinyatakan sebagai Putra Allah dengan kuasa melalui kebangkitan dari antara orang mati, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dan melalui kebangkitan Yesus inilah menangnya Yesus di atas dosa, makanya kita bisa memperoleh keselamatan dan bisa dikuduskan. Gitu. Jadi semua ada kaitannya di sini, ya kan? Kalau Yesus Kristus tidak menanggung dosa dan tidak dibangkitkan dari antara orang mati, kita tidak mungkin dikuduskan. Ya, tetapi Yesus Kristus bisa sampai bangkit dari antara orang mati adalah kerja Roh Kudus juga. Ya, seperti sudah saya singgung bahwa masing-masing dari pribadi Tritunggal itu terlibat dalam kebangkitan Yesus Kristus semuanya, baik Bapa, baik Putra sendiri, baik Roh Kudus. Ya. Oke, Oke, kemudian kita lihat lagi di sini Ibrani 12 ayat 10. Okay. Ya, dan sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang singkat. Mereka di sini adalah bapak-bapak jasmani kita, ya, bapak ayah jasmani kita. So, mereka mendidik kita dalam waktu yang singkat sesuai apa yang mereka anggap baik. Tetapi Ia di sini, Tuhan di sini menghajar kita demi kebaikannya supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya, beroleh bagian dalam kekudusannya. Dan salah satunya caranya adalah dengan ada Roh Kudus dalam hati kita. Ketika Roh itu disebut Roh Kudus, kemudian tinggal dalam hati kita, maka kita beroleh bagian dalam kekudusannya, gitu kan? Dan Dia juga yang menguduskan kita, gitu. Oke, baik. Kemudian ada lagi kalau kita lihat di diktat kita di sini, poin B, salah satu titel Roh Kudus yang lain adalah bahwa Dia adalah Roh Kudus yang dijanjikan. Jadi fokus pada bahwa Dia dijanjikan. Dia adalah penggenapan dari janji, begitu. Oke, penggenapan dari janji. Coba kita lihat Efesus 1 ayat 13. Oke.
Di dalam Dia juga kalian setelah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan kalian, di dalam Dia juga sewaktu menjadi percaya, kalian telah dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikan itu, katanya di sini. Jadi ayat ini berkaitan dengan tadi kita sebut bahwa ketika kita diselamatkan, maka Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Tadi kita ada sebut di situ ya. Dan kapan itu terjadi? Ya, pada waktu kita menjadi percaya. Ya, sini. Nah, sewaktu menjadi percaya, maka kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Nah, kita akan lihat tentunya itu lebih jauh lagi nanti ya. Tapi saya ingin berfokus kepada frase Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi Roh Kudus yang dijanjikan itu. Nah, dan ya dijanjikan oleh siapa? Ya, dijanjikan oleh Yesus Kristus tentunya. Bahwa di dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus bilang, aku akan pergi dan aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Jadi sudah dijanjikan oleh Yesus Kristus. Tapi sebenarnya bahkan sebelum Yesus Kristus pun sudah dijanjikan oleh oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama, dalam apa yang disebut sebagai perjanjian baru. Coba kita lihat di sini, misalnya di Yeremia 31. Okay. Ya. Yeremia 31 ayat 31 ya, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru sini dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, perjanjian baru ya, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Jadi Taurat Tuhan akan ditaruh dalam hati manusia. Tapi caranya bagaimana? Aku akan menjadi Allah mereka, mereka menjadi Allahku. Tidak usah lagi orang mengajar samanya atau mengajar saudaranya dan mengatakan kenallah Tuhan ya. Oke, nah kalau kita lihat perikop paralelnya yang berhubungan dengan ini, itu ada di, ini mesti saya cari dulu nih ya, sebentar. Yeskiel pasalnya berapa ya, 36 kalau saya tidak salah. Ya, Yeskiel 36 benar ya. Di sini Yeskiel 36. Jadi ini adalah perikop paralel dari Yeremia tadi. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Nah, Tuhan berjanji Dia akan memberikan roh yang baru. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan padamu hati yang taat. Nah, kemudian apa dikatakan? Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi ini dinyatakan bukan di perjanjian baru saja, tapi sudah dari perjanjian lama, yaitu di dalam tadi Yeremia, Yeskiel, gitu kan. Jadi rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Ini janji Tuhan. Dan janji Tuhan ini kemudian diperjelas lagi di dalam seperti Yohanes 7, coba kita lihat ya. Ini
Oke, Yohanes 7 ayat 38. Ini ya, saya bacakan. Ini kata-kata Tuhan Yesus, barang siapa percaya kepadaku, sama seperti yang kitab suci katakan, sungai-sungai air kehidupan akan mengalir keluar dari hatinya. Tetapi hal ini ia katakan tentang roh yang akan diterima orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi ini dijanjikan, Tuhan berjanji. Barang siapa percaya padanya, akan ada sungai-sungai air kehidupan keluar dari hati kita. Dan ini mengacu kepada Roh Kudus akan tinggal di dalam hati kita, rupanya. Ini Tuhan janjikan, gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan roh yang dijanjikan. Ya, makanya kita balik lagi ke Efesus 1 ayat 13 tadi. Makanya ketika saat ini kita percaya, maka kita pasti punya Roh Kudus dalam hati kita, dimeteraikan oleh Roh Kudus, karena itulah janji Tuhan. Janji Tuhan pada semua orang yang percaya padanya. Nah, pada waktu itu tidak segera terjadi, ya kan? Sebelum Roh Kudus turun itu kan belum terjadi, jadi masih janji. Tapi sekarang itu sudah terlaksana, itu sudah terlaksana. Jadi sekarang barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan memiliki Roh Kudus. Gitu. Oke, dan masih ada banyak istilah Roh Kudus yang dijanjikan. Kisah Rasul 2 ayat 33. Dan semua ini nanti akan banyak hubungannya ketika kita belajar tentang ini ya, konsep misalnya baptisan dalam Roh Kudus, ya, yang nanti akan kita bahas belakangan. Gitu. Tapi Kisah Rasul 2 ayat 33, oleh karena itu sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima janji Roh Kudus dari Sang Bapa, ia telah mencurahkan hal ini yang sekarang kalian lihat dan dengar. Jadi perhatikan sekali lagi apa? Janji Roh Kudus. Roh Kudus itu sesuatu yang dijanjikan, ya, janji Roh Kudus, menerima janji Roh Kudus. Ya. Okay, dan mungkin juga Kisah Rasul 1 ayat 4, ini juga janjinya Tuhan, gitu kan? Dan ketika sedang berkumpul bersama dengan mereka, ia menginstruksikan mereka untuk tidak beranjak dari Yerusalem, melainkan tinggal di sana menantikan janji Sang Bapa, janji yang Sang Bapa, ya, yang telah kalian dengar dari aku, katanya di sini, janji Sang Bapa. Oke, baik, ada pertanyaan sebentar ya di sini dari penginjil Aro, ya, selamat bergabung para penginjil Aro, dan juga Pak Danias saya lihat sudah bergabung dengan kita, walaupun teman-teman di kampus GITS kok belum muncul ya. Oke, tapi pertanyaannya apa? Di dalam Yeremia 31-34 tadi, apakah penggenapannya adalah kepada setiap orang Kristen lahir baru bahwa kita tidak perlu diajar oleh orang lain tentang kebenaran? Atau bagaimana maksud ayat itu, Pak? Ya, benar. Jadi, perjanjian baru ini sudah mulai digenapi di perjanjian baru, ya. Maksudnya di zaman gereja sudah mulai, ya. Sudah mulai, tapi belum semuanya digenapi. Ya, belum semuanya digenapi. Jadi yang tadi tidak perlu lagi ada orang mengajar itu, ya, tentang kebenaran, ya, itu sebenarnya secara full baru akan digenapi di masa milenium nanti, gitu ya. Namun dalam pengertian tertentu itu ada benarnya juga di masa gereja sekarang, karena itu nanti padanannya adalah yang di sini ya, padanannya adalah yang di 1 Yohanes 2 di sini. Oke, 1 Yohanes 2 misalnya ayat 27. Dan mengenai kalian, pengurapan yang telah kalian terima dari Dia tetap tinggal pada kalian, dan kalian tidak memerlukan seseorang lain mengajar kalian. Ya, sebaliknya, sebagaimana pengurapan yang sama itu mengajar kalian tentang segala sesuatu dan adalah benar dan bukanlah kebohongan, dan sebagaimana Ia telah mengajar kalian, kalian akan tetap tinggal di dalamnya. Jadi ada suatu pemahaman, ya, sama di sini ya. Jadi pengurapan ini kan bicara mengenai Roh Kudus juga di 1 Yohanes 2 ayat 27. Ya, jadi maksudnya adalah bahwa bukan berarti bahwa kita tidak perlu guru-guru di dalam jemaat atau gembala dan sebagainya. Di ayat-ayat lain kan
dikatakan kita memerlukan itu semua juga. Namun, peran mereka, peran seperti gembala dan guru dan sebagainya, bukanlah sebagai pintu lagi. Ya, pintu itu hanya satu, yaitu Yesus Kristus, begitu. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan di Perjanjian Lama, di mana imam-imam dan sebagainya, ya memang hanya bisa lewat mereka saja, entah itu membawa korban kepada Tuhan, ya. Dan di masa itu juga kan untuk belajar firman Tuhan ya harus lewat mereka dan sebagainya. Nah, kalau di zaman Perjanjian Baru, karena masing-masing orang punya Roh Kudus, maka masing-masing orang sebenarnya bisa memahami Alkitab. Nah, sekali lagi bukan berarti kalau kita tidak memerlukan guru dan sebagainya, itu adalah hal yang bagus ya, sangat bagus ya. Tetapi guru sekali lagi bukan lagi bertindak sebagai suatu pintu, ya, melainkan sebagai senior lah boleh dibilang yang membantu saja gitu. Sedangkan di dalam apa ya istilahnya pintunya sendiri adalah Yesus Kristus ya, dan pemahaman itu Roh Kudus bekerja dalam hati tiap-tiap orang juga gitu ya. Oke, jadi ini ada kaitannya Yeremia 31 ayat 34 dengan yang di 1 Yohanes 2 di sini ayat 27 sebenarnya, walaupun sekali lagi pengenapan full dari perjanjian baru itu akan ada di milenium nanti. Oke, kemudian kita lihat lagi sekarang, titel lain dari Roh Kudus adalah Roh Kebenaran. Roh Kebenaran. Kita lihat di sini. Ini ada di beberapa tempat. Ya, dia disebut sebagai Roh Kebenaran, yaitu Roh Kebenaran katanya ya. Kebenaran di sini dari kata aletheia. Kalau Anda perhatikan, karena kata kebenaran dalam bahasa Indonesia itu bisa multi tafsir dan multifungsi sebenarnya. Kata kebenaran dalam bahasa Indonesia itu bisa mengacu kepada righteousness, yang lebih mengacu kepada tindakan yang benar, atau bisa mengacu kepada truth. Truth adalah maksudnya kepercayaan yang benar atau ya pengetahuan yang benar atau ini ya. Nah, tentu tindakan yang benar ada hubungannya juga dengan kepercayaan yang benar. Kita bukan bilang itu tidak ada hubungan sama sekali ya. Tapi kalau kepercayaan yang benar atau ini ya iman yang benar itu bicara mengenai aletheia. Ya. Sedangkan kalau tindakan yang benar itu lebih ke dikaiosune namanya. Nah, di sini kalau kita lihat, Anda cek di sebelah kanan di sini ya, to pneuma tes aletheias. Jadi itu disebut sebagai roh kebenaran dalam pengertian iman yang benar atau kepercayaan yang benar atau suatu pernyataan yang benar di sini. Ya. Jadi disebut sebagai roh kebenaran dan bukan hanya di situ saja. Titel ini muncul lagi, bahkan muncul kalau saya tidak salah 3 kali. Coba kita lihat sini ya. Ya, tetapi bila mana datang penolong yang akan aku utus kepada kalian dari Sang Bapa, yaitu Roh kebenaran. Ya, sekali lagi, to pneuma tes aletheias di sini. Dan terakhir dia muncul di pasal 16. Jadi Injil Yohanes adalah Injil yang sangat kaya akan pneumatologi sebenarnya. Karena dia banyak sekali menyingkapkan tentang Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi bila mana dia datang, yaitu Roh kebenaran, katanya sini, ia akan memimpin kalian ke dalam seluruh kebenaran. Jadi bayangkan sampai 3 kali Roh Kudus dijuluki Roh kebenaran, to pneuma tes aletheias seperti di sini. Dan luar biasa sekali, yaitu berarti kenapa dia disebut roh kebenaran? Ya, karena dia memimpin kita kepada kebenaran. Ya. Makanya julukan dia adalah roh kebenaran. Dialah yang memimpin kita ke dalam kebenaran. Dan oleh karena itu dia akan terus akan mendorong kita kebenaran. Dan
Itulah mengapa salah satu yang kita sering bilang, Pak Soento kan ada tulis buku apa, Bukti Saya Lahir Baru. Ya, Bukti Saya Lahir Baru. Dan salah satu poin yang ditaruh di situ di dalam buku Bukti Saya Lahir Baru adalah orang yang lahir baru biasanya akan mencintai kebenaran, akan mengejar kebenaran. Mengapa? Ya, kembali kalau kita kait-kaitkan tadi dengan orang yang lahir baru, dia punya Roh Kudus dalam hatinya, dan Roh Kudus itu adalah roh kebenaran, gitu kan? Maka dia akan mendorong orang untuk mencari kebenaran sebenarnya, untuk mendorong orang untuk uh, mengejar kebenaran, begitu. Ya, jadi uh, bila mana dia datang, yaitu roh kebenaran. Ya, sini. Dan ini juga memberitahu kita bahwa tidak mungkin ada gerakan yang berasal dari Roh Kudus yang bertentangan dengan kebenaran. Itu suatu hal yang mustahil gitu, karena dia adalah roh kebenaran. Ya, tidak mungkin Roh Kudus misalnya memakai cara-cara yang tidak benar, atau mendorong suatu iman yang tidak benar, atau doktrin-doktrin yang tidak benar untuk suatu tujuan tertentu gitu. Itu tidak mungkin gitu. Ya. Atau gerakan-gerakan yang sengaja mau mengabaikan kebenaran. Ya. Nah, contoh yang paling paling mungkin gampang untuk dikasih adalah misalnya gerakan yang kita sebut sebagai gerakan eukumeni. Gerakan eukumeni. Ya. Nah, banyak orang hari ini ya merasa bahwa gerakan eukumeni itu baik, itu bagus karena apa? Oh, kan bersatu kan bagus. Ya, gitu. Bersatu itu kan bagus, apalagi kita orang Indonesia kan sangat dari kecil sudah diajarin ya Pancasila sila ketiga kan persatuan Indonesia gitu kan. Ya, jadi bersatu itu kan bagus gitu. Dan ngapain kita mau berantem sama orang gitu kan? Ngapain kita mau um, konflik dengan orang dan lain sebagainya. Ya, dan ya benar sih ya, tetapi persatuan itu bagus hanya jika persatuan itu tidak memakan korban, gitu kan? Nah, korbannya yang tidak boleh jadi korban adalah kebenaran, begitu. Jangan sampai kita demi bersatu, ya, mengorbankan kebenaran, begitu. Demi perdamaian, kita mengorbankan kebenaran sekali lagi, begitu. Ya, dan ini ya nggak usah jauh-jauh. Misalnya kita melihat gerakan LGBT sekarang, ya kan, LGBT, ya, dan mereka makin galak begitu, dan kadang-kadang mereka memakai taktik-taktik yang seperti itu, begitu kan. Kenapa sih kamu tidak bisa toleran saja, gitu kan? Nah, apa ruginya kamu katanya, gitu kan? Apa ruginya kamu kalau orang ini jadi homo? Apa ruginya kamu kalau misalnya ini misalnya perempuan ini dia mau jadi laki-laki, atau laki-laki ini dia mau jadi perempuan gitu, apa ruginya kamu gitu kan. Nah, ya sebenarnya sih ruginya ada ya. Banyak sebenarnya, ruginya banyak ya, antara lain kalau misalnya laki bisa jadi perempuan, perempuan bisa jadi laki-laki, ya maka uh, potensi kerugian sangat besar. Misalnya ada seorang laki-laki, sekarang dia bilang dia perempuan, lalu dia mau masuk ke WC perempuan, ya saya sebagai ayah misalnya saya punya istri, saya punya anak perempuan, lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki gede gitu yang tapi dia bilang dia perempuan, lalu dia mau masuk WC perempuan, dan saya tahu ada anggota keluarga saya di sana, mungkin istri saya, mungkin anak saya, ya saya akan protes sebenarnya, loh nggak bisa dong, Anda kan laki-laki begitu. Anda kan laki-laki, Anda tidak boleh masuk ke WC perempuan. Tapi kan dia bilang, oh enggak, saya perempuan sekarang, saya laki-laki yang jadi perempuan. Nah, di sini kan sudah mulai error, begitu kan. Oke, jadi terlepas dari masalah ada atau tidak ada kerugian, ya. Namun permasalahannya adalah kita tidak boleh menjunjung tinggi ya, apapun ya, dengan memakan korban kebenaran. Begitu. Kita tidak boleh menjunjung tinggi toleransi kalau korbannya adalah kebenaran. Ya. Bahkan kalau kita dibilang kamu tidak toleran, yang penting itu benar, itu benar. Ya, misalnya ya, kita ambil yang paling saklek, paling ekstrim, ya, sesuatu yang absolut ya. Misalnya di suatu pelajaran matematika, kalau 2 tambah 2 sama dengan 4, maka ya misalnya seorang guru
Dia harus mengatakan, misalnya ada murid yang jawab 2 tambah 4 5. Dia harus salahkan itu. Tidak peduli kalau misalnya orang tua anaknya datang cari gurunya lalu bilang, "Pak Guru atau Bu Guru, kenapa kamu tidak sedikit toleransi?" Gitu kan. "Kenapa kamu tidak atau berbelas kasihan?" Gitu. "Anak saya ini udah mati-matian nih belajar, kamu nggak tahu dia semalaman sampai nangis-nangis segala macam. Masa kamu tidak mau membenarkan dia?" Dan sebagainya. Dengan berbagai argumen lah, gitu kan. Tapi sekali lagi, demi kebenaran kita tidak bisa menjunjung apapun yang melawan kebenaran. Gitu. Kita tidak bisa meninggikan tadi ya toleransi, entah itu apa yang mereka sebut sebagai persatuan dan sebagainya demi pokoknya untuk melawan kebenaran atau dengan mengorbankan kebenaran. Kita tidak pernah boleh melakukan itu. Dan gerakan apapun yang mau mengorbankan kebenaran itu pasti bukan gerakan dari Roh Kudus. Gitu. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Ya. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dan balik lagi ke tadi yang saya singgung, misalnya gerakan ekumene, dan gerakan ekumene judulnya bagus gitu. Mari kita bersatu. Mari kita orang Kristen, ya, semua orang Kristen kan ada banyak gereja, ada banyak denominasi, ada banyak kelompok-kelompok lah, begitu. Ayolah kita bersatu sajalah, ya kita nggak usah. Nah, untuk bisa bersatu gimana? Tidak usah ngomongin perbedaan kita, begitu. Nah, tetapi seringkali yang menjadi perbedaan ini kan pengajaran, gitu. Yang menjadi perbedaan ini adalah poin-poin doktrinal. Ya, yang satu gereja berkata begini, yang lain gereja berkata demikian. Kalau misalnya perbedaannya cuma masalah yang satu mau kursinya pakai kayu di gerejanya, yang satu mau kursinya pakai plastik, ya itu nggak usah masalah. Itu memang bersatu juga nggak masalah. Gitu. Sekali lagi karena bersatu yang seperti itu tidak tidak mengorbankan kebenaran, begitu. Nah, tapi ketika ya misalnya antara gereja Katolik yang tetap bersikukuh bahwa Paus adalah wakil Kristus di muka bumi ini, bersikukuh bahwa kita perlu berdoa pada Maria, bersikukuh bahwa ada namanya purgatori, dan bersikukuh tentang keselamatan melalui sakramen-sakramen sebagai jalan kasih karunia Tuhan, ya, dan bersikukuh banyak hal lagi, gitu kan? Nah, bagaimana kita bisa berkata, ya udahlah, saya bersatu saja, tidak kita singkirkan perbedaan kita. Oh, tidak bisa, karena perbedaan ini sudah berkaitan dengan masalah kebenaran, gitu. Dan itu berlaku dengan semua gereja-gereja yang lain. Ya. Nah, oleh karena itu, roh kebenaran ini adalah titel yang sangat penting untuk kita pahami, sangat penting untuk kita serap, bahwa dia disebut roh kebenaran tidak kurang dari 3 kali. Ya. Dan sekali lagi, nah kadang-kadang orang juga ini ya, dia pakai berbagai alasan. Ya, misalnya, oh Roh Kudus pimpin saya. Ya, ada yang bilang gini, Roh Kudus pimpin saya masuk ke gereja Katolik misalnya. Atau Roh Kudus pimpin saya masuk ke gereja karismatik dan sebagainya. Ya. Nah, kita bertanya, kamu tahu dari mana Roh Kudus pimpin kamu seperti itu, gitu kan? Nah, banyak orang merasa, oh perasaan saya, gitu. Intinya mereka pakai perasaan atau mereka menafsirkan peristiwa-peristiwa di dalam hidup mereka. Wah, waktu saya pertama datang ke gereja itu, ya kan? Hal ini terjadi, gitu kan? Sebagai suatu tanda, begitu. Ya, sekali lagi suatu hal yang sangat subjektif sebenarnya. Tetapi ada satu hal objektif yang bisa kita pegang. Ya, sebenarnya kita tidak mengatakan bahwa hal-hal subjektif itu semuanya tidak sah, begitu ya. Bisa-bisa saja, tapi yang penting tidak boleh nabrak dengan yang objektif. Ya, yang objektif itu adalah firman Tuhan. Yang objektif adalah yang ada di dalam Alkitab, begitu. Dan Alkitab mengatakan Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dan kita tidak mungkin roh kebenaran memimpin kita bukan kepada kebenaran tapi kepada kesalahan, istilahnya. Ya. Oke, baik.
Itu roh kebenaran. Kemudian kita lihat lagi di diktat kita selanjutnya, dia disebut sebagai roh kasih karunia. Roh kasih karunia di Ibrani 10 ayat 29. Nah, ini ya, betapa lebih beratnya hukuman menurut kalian yang dinilai pantas bagi dia yang telah menginjak-injak putra Allah, yang telah menganggap najis darah perjanjian yang telah menguduskannya, dan yang telah menghina roh kasih karunia. Jadi, ya, tadi kita ada singgung sedikit bahwa dalam teologi Katolik, Katolik kadang-kadang dia pakai istilah yang kedengarannya alkitabiah ya, kedengarannya alkitabiah. Jadi kalau misalnya kita tanya pada orang Katolik, apakah kamu percaya keselamatan itu hanya melalui kasih karunia? Dia akan bilang, oh iya, saya percaya keselamatan oleh karena kasih karunia. Tapi kalau kita tanya dia maksudnya apa, atau kita coba mendalami dalam doktrin Katolik apa maksudnya, apa maksud mereka keselamatan melalui kasih karunia, kita akan mendapatkan bahwa oh maksud mereka kasih karunia itu kasih karunianya diberikan oleh Tuhan melalui sakramen-sakramen mereka. Begitu. Ya, jadi percaya Yesus plus sakramen sebenarnya. Sakramen itu adalah cara kasih karunia itu sampai kepada kita. Ini menurut teologinya Katolik. Jadi kalau kita tidak hati-hati untuk menanya lebih lanjut, tapi hanya sekilas saja, sepertinya bahasa mereka itu sangat sudah benar gitu, bahasanya sudah alkitabiah, gitu kan? Mereka akan bilang, oh kita percaya bahwa di keselamatan itu melalui kasih karunia kok. Nah, kalau dari sudut pandang kita sesuai dengan Alkitab, kalau kasih karunia berarti bukan berdasarkan perbuatan kita kan, bukan berarti kita harus melakukan ritual tertentu atau hal tertentu baru bisa diselamatkan. Itu kan berarti ada ritualnya dari pihak kita lagi kalau begitu. Nah, kasih karunia kan mestinya tidak seperti itu. Tapi kalau Katolik mendefinisikannya beda lagi ya, bahwa ya memang keselamatan itu melalui sakramen. Lewat itulah kasih karunia Tuhan itu melalui baptisan. Jadi mereka percaya bahwa mereka diselamatkan atau lahir barukan pada saat mereka dibaptis, ya termasuk waktu mereka bayi gitu. Jadi mereka percaya kalau bayi Katolik dibaptis itu, ya itu dilahir barukan di situ. Ya, dan nah, tetapi bertentangan dengan itu semua adalah Alkitab tentunya ya. Nah, kita tidak akan terlalu panjang lebar karena itu nanti masuk ke soteriologi dan lain sebagainya. Tetapi ya jelas di sini Roh Kudus disebut sebagai roh kasih karunia. Artinya melalui Roh Kudus lah ya kita memperoleh kasih karunia itu. Gitu. Karena kita kan sering bilang bahwa dalam keselamatan itu pribadi Tritunggal punya peran masing-masing. Gitu. Bapa adalah yang merancangkan keselamatan. Makanya dia disebut sebagai yang memilih, kan? Ada istilah pemilihan, election, predestinasi dan sebagainya. Itu semua berkaitan dengan perencanaan keselamatan, inisiatif keselamatan dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah Allah Bapa merencanakan keselamatan, dia mengutus Sang Putra. Nah, lalu masuk peran putra di sini ya. Peran putra tentu adalah menjadi manusia, ya. Ya, putra lah yang menjadi manusia, bukan Bapa, bukan Roh Kudus. Putra menjadi manusia, kemudian Sang Putra mati di kayu salib, ya, kemudian bangkit kembali dan sebagainya. Intinya dia menanggung dosa kita, kemudian dia mengerjakan kebenaran bagi kita, ya, di kayu suni, mengerjakan di kayu suni kebenaran bagi kita dan sebagainya. Nah, peran Roh Kudus apa? Nah, peran Roh Kudus juga banyak dan penting sekali. Ya, Roh Kudus lah yang menarik kita untuk percaya kepada Yesus dan kemudian menerapkan keselamatan itu, mengaplikasikan keselamatan itu kepada setiap orang yang percaya. Ya, karena ketika kita percaya, ya Roh Kudus lah yang menerapkan keselamatan itu dengan cara apa tadi itu melahir barukan kita, masuk ke dalam hati kita, memeteraikan kita, ya kan? Sehingga kita bisa bilang bahwa kasih karunia itu adalah melalui kerja Roh Kudus, bukan melalui sakramen, saudara. Kasih karunia tidak datang melalui sakramen, ya, tidak datang melalui usaha kita. Kalau kasih karunia datang melalui usaha kita kan sama juga bohong begitu, bukan kasih karunia lagi namanya, gitu. Ya, tapi kasih karunia datang melalui Roh Kudus yang tadi dijanjikan kan, kita sudah lihat ayat-ayatnya, Roh Kudus itu dijanjikan pada barang siapa yang percaya, ya.
Dan melalui Roh Kudus itulah keselamatan diaplikasikan pada diri kita. Gitu. Nah, kebetulan yang di Ibrani 10 ayat 29 ayat yang kita baca ini berkaitan dengan orang yang murtad atau melepaskan iman di sini ya. Dan orang yang murtad dan melepaskan iman ya dianggap jadi dia sebenarnya sudah merasakan kasih karunia itu. Bahkan di dalam ini ya, di dalam Ibrani 6 ayat 4 di sini dikatakan, sebab tidak mungkin bagi mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, ya, mendapat bagian dalam Roh Kudus, perhatikan di sini kan, yang telah mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, dan yang murtad, gitu kan, untuk dibaharui sekali lagi kepada pertobatan di sini. Ya, jadi orang yang murtad demikian, ya berarti kan dia menginjak-injak putra Allah yang telah menganggap najis darah perjanjian telah menguduskannya. Jadi dia sudah dikuduskan oleh darah perjanjian. Ini ya, darah perjanjian telah dikuduskan. Ya. Dan oleh karena itu dia menghina roh kasih karunia. Karena sebenarnya keselamatan sudah diterapkan pada dirinya, dia sudah menerima kasih karunia, tapi kemudian dia membuangnya. Ya, membuangnya. Nah, tapi dari sini intinya yang mau kita tekankan sebenarnya bukan masalah soteriologinya, itu di kelas soteriologi, tapi di kelas pneumatologi di sini kita berfokus pada bahwa peran Roh Kudus di dalam membawa atau mencurahkan ya kasih karunia Tuhan kepada kita, begitu. Oke, selanjutnya lagi di sini ada roh pengasihan dan permohonan. Zakaria 12 ayat 10. Oke. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Dia yang telah mereka tikam ini untuk mengacu pada Yesus Kristus ya. Ya, ini adalah nubuat tentang Israel sebenarnya, bahwa Israel suatu hari, dan ini sesudah Israel menyalibkan Tuhan Yesus. Ya, dia yang telah mereka tikam karena Tuhan Yesus disalibkan oleh orang-orang Yahudi, diserahkan ke tangan Romawi di situ, tapi Tuhan bernubuat di sini dalam Zakaria bahwa suatu hari nanti orang Israel akan sangat menyesal bahwa mereka pernah menolak Tuhan Yesus, mereka pernah menyalibkan Tuhan Yesus, ya, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung, di sini. Ya, dan itu adalah kerja dari Roh Kudus juga, gitu. Itulah kerja Roh Kudus yang, nah di sini memang ini ya, rohnya tidak dikasih huruf besar oleh Elai, jadi ya mungkin ada orang yang berkata, oh ini bukan mengacu pada Roh Kudus, bisa-bisa saja sih, ya tapi saya melihat di sini roh pengasihan dan roh permohonan di sini mengacu pada bahwa Roh Kudus bekerja sedemikian rupa pada ini ya, karena pengasihan ini sebenarnya grace juga, ya, jadi mirip dengan roh kasih karunia tadi, ya, ada kemiripannya, ya, spirit of grace, ya, roh pengasihan, karena grace kalau dalam bahasa Yunani itu kan charis, nah, dalam bahasa Yunani itu chein ya satu ini, jadi ruach chein di sini, ya, jadi curahkan roh kasih karunia atau roh pengasihan, ya, jadi Roh Kudus ya bekerja pada orang-orang Israel, dan ini akan terjadi di zaman tribulasi ya, kalau kita kait-kaitkan dan kita istilahnya kita harmonisasi dengan kitab Wahyu dan lain sebagainya, ini akan terjadi di masa tribulasi nanti gitu. Oke, baik ya. Kemudian roh kemuliaan, kita lihat 1 Petrus 4 ayat 14.
Oke, jika kalian dicela oleh karena nama Kristus, berbahagialah sebab roh kemuliaan dan roh Allah, ya, roh kemuliaan dan roh Allah. Ya. Dan kata dan di sini maksudnya dan itu bukan bahwa ini dua pribadi yang berbeda ya. Ya, misalnya saya bilang gini, uh, dia adalah ya, misalnya presiden dan panglima ABRI, panglima tertinggi ABRI. Nah, presiden dan panglima tertinggi ABRI bukan mengacu pada dua orang yang berbeda. Ya. Mereka kepada satu pribadi yang sama, dia adalah presiden sekaligus, begitu. Misalnya panglima tertinggi ABRI dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu LAI dia kasih ini di terjemahan LAI dia pakai yaitu di sininya. Saya tidak terlalu saya salahkan juga sih, gitu ya. Tapi memang dalam bahasa aslinya dia pakai kai sebenarnya. Ya. Ya, jadi pneumanya sebenarnya satu nih di sini. Menarik juga ya. Roh kemuliaan. Pneumanya satu ke satu saja sebenarnya. Pneuma ini to tes doxes kaito to theo pneuma. Jadi boleh dibilang di sini ya roh ya, roh yang kemuliaan dan Allah gitu. Jadi roh Allah disebut juga sebagai roh kemuliaan. Gitu. Jadi artinya dia yang akan mengerjakan kemuliaan bagi kita. Dia yang akan ingat bahwa Roh Kudus kan yang akan membangkitkan kita. Ada ayatnya di mana bahwa Roh Dia yang membangkitkan Kristus, Dialah yang akan membangkitkan kita juga. Jadi Rohlah yang akan memuliakan kita. Dia akan membangkitkan kita suatu hari nanti. Dan kita harus mengingat itu ketika kita dicela begitu. Konteksnya seperti itu. Jika kita dicela oleh karena nama Kristus, kita dianiaya ya, secara verbal, secara fisik bahkan, gitu kan. Jika kalian dicela oleh karena nama Kristus, berbahagialah sebab roh kemuliaan. Jadi kita diingatkan bahwa Roh Kudus akan mengerjakan kemuliaan bagi kita. Ya, Roh Allah bernaung atas kalian. Pada mereka ia dihujat, tapi pada kalian ia dimuliakan. Ya, jadi roh kemuliaan di sini. Oke, ada juga disebut roh kehidupan. Oke, roh kehidupan. Ya, dan LAI terjemahkan roh yang memberi hidup. Roh yang memberi hidup. Ya, secara literal to pneumatos tes zoes. Jadi spirit of life saya terjemahkan saja roh kehidupan. Ya, dan ini cocok sekali karena dia adalah roh yang memberikan kehidupan. Tadi kita sudah baca di dalam Yohanes 7 bahwa Roh Kudus digambarkan seperti aliran-aliran sungai kehidupan. Gitu kan? Dan kalau air dengan kehidupan itu sangat erat kaitannya karena semua kehidupan memerlukan air. Di mana tidak ada air, maka akan seperti padang gurun. Ya, dengan ya padang gurun pun masih ada air sebenarnya, makanya masih ada kehidupan, masih ada kaktus, masih ada binatang-binatang gurun karena masih ada air walaupun sedikit. Gitu. Tapi kalau tempat di mana sama sekali tidak ada air, ya maka tidak ada kehidupan di situ ya. Oke, lanjut lagi. Roh keahlian. Roh keahlian. Keluaran 28 misalnya. Harus engkau mengatakan pada semua orang ahli yang telah kupenuhi dengan roh keahlian. Kupenuhi dengan roh keahlian. Dan salah satu dari orang yang dipenuhi dengan roh keahlian adalah Bezaleel. Bezaleel dari ayat 30. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah.
dengan keahlian. Nah, ya, perhatikan sini. Memenuhinya dengan Roh Allah sama dengan apa? Memenuhinya dengan keahlian, ya, pengertian dan pengetahuan segala macam pekerjaan. Ya, jadi terutama berbicara mengenai melayani Tuhan, ya, melayani Tuhan. Jadi pada waktu itu Tuhan memerlukan orang untuk mengerjakan atau membuat kemah suci. Ya, jadi Tuhan sudah kasih lihat kepada Musa denahnya, Tuhan kasih lihat gambarannya. Nah, diperlukan seseorang untuk melakukannya dan melakukannya dengan baik gitu, karena ada banyak pekerjaan halus, ada banyak hal yang harus dibuat dari emas murni. Um, ada meja-meja, mesbah-mesbah yang harus dibuat kan. Ada pekerjaan kayu di situ, ada mereka pakai kayu penaga. Nah, yang menarik adalah baru-baru ini saya sekarang sedang dalam program saya mau menyelesaikan membaca Alkitab ini ya, Alkitab TB2. Karena Alkitab TB2, jadi saya sedang mencoba menyelesaikannya dan ya supaya ada gambaran saja kira-kira bagaimana gitu kan. Dan kalau TB1 kan saya sudah baca banyak kali ya. Saya sendiri tidak hafal lagi berapa banyak kali saya baca Alkitab TB1. Tapi ketika saya baca TB2 ini langsung ada beberapa hal berbeda sih ya, pemakaian istilah. Kalau di TB1 dia pakai istilah kayu penaga. Jadi misalnya kayak tabut perjanjian tuh dibuat dari kayu penaga, mesbah ukupan, ya apa semuanya lah ya, mesbah meja sajian dan sebagainya. Nah, yang menarik adalah di TB2 dia pakai istilah kayu akasia. Wah, gila ya, akasia. Tapi jadi mungkin sedikit lebih familiar ya kalau penaga, justru saya nggak tahu, nggak punya gambaran kayu penaga itu apa. Tapi saya nggak tahu seberapa akurat. LAI akhirnya bilang pakai kayu akasia. Nah, sedangkan saya sering mengaitkan kayu akasia itu dengan pabrik pabrik kertas sebenarnya. Nah, yang saya tahu akasia itu kan ditanam untuk bikin kertas dan sebagainya. Mungkin akasia juga ada banyak jenis ya. Jadi ya itu menarik saja gitu ya. Kemudian mesbah ukupan lalu dia bikin jadi mesbah dupa, pembakaran ukupan jadi pembakaran dupa. Nah, ini agak sedikit tidak biasa juga karena biasa dupa kita kaitkan dengan agama lain gitu ya, dengan kayak di Buddha atau di lain sebagainya ada bakar-bakar dupa, bakar apa ya. Tapi dia pakai istilah itu. Ya memang kalau saya cek ke kamus sih ya bisa-bisa juga. Ya, di kamus hampir sama ya, ukupan dengan dupa ya itu satu mirip-mirip lah gitu pengertiannya gitu. Cuman ya belum belum terbiasa saja begitu. Oke, tapi kenapa saya teringat itu karena semua barang-barang perkakas kemah suci ini kan harus dibuat secara ahli gitu kan, secara ahli. Tutup pendamaian dibuat dari emas murni dan sebagainya, dan Tuhan memerlukan orang-orang untuk membuat ini, dan orang-orang yang mau dipakai Tuhan, Tuhan yang akan memberikan keahlian untuk itu juga. Nah, ini penting juga untuk dipahami bagi pelayanan sebenarnya ya, dalam pelayanan ya, karena prinsip yang sama berlaku ya, karena kita bilang bahwa Tuhan memanggil orang-orang untuk pekerjaan yang lebih hebat lagi dari pekerjaannya si Bezalel ini, di mana dia bekerja dengan benda-benda mati ya, untuk membangun kemah suci. Ya, kita dipanggil hari ini untuk apa? Membangun jemaat misalnya. Nah, membangun jemaat ini kan ada banyak, ya ada banyak, bukan hanya gembalanya, ya, tapi ya termasuk gembalanya, memerlukan kemampuan. Ya. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan nanti kita akan bahas ada namanya karunia rohani ya di dalam. Sama seperti Tuhan dulu memenuhi Bezalel dengan keahlian, Tuhan memenuhi anggota-anggota jemaat dengan berbagai karunia hari ini. Ya. Dan masing-masing punya perannya. Ada yang punya karunia apa? Karunia mengajar, misalnya. Untuk hari ini ya, karunia mengajar. Ya, seorang gembala perlu karunia mengajar, gitu kan? Tapi ada banyak karunia lain. Ada karunia untuk memimpin, ya pemimpin-pemimpin dalam gereja, ya yang bisa menggerakkan orang, itu yang bisa menginspirasi orang untuk apa ya, untuk mengikuti, untuk melakukan sesuatu ya. Ada karunia melayani.
Ada banyak pelayanan dalam jemaat yang mungkin bukan terkenal ya, tapi butuh dilakukan begitu, butuh dilakukan ya. Karunia membagi-bagikan sesuatu, ya, karunia menasehati dan sebagainya. Ya, ada banyak yang seperti itu. Jadi itu sangat mirip ya. Bahkan pekerjaan kita lebih mulia dari Bezalel dan Aholiab dan teman-temannya ini. Oke, baik. Dan terakhir untuk bagian ini adalah dia disebut sebagai penghibur. Nah, ini kita juga sudah buka ya. Atau pernah nggak kita buka? Ya, kita buka aja deh. Yohanes 14 ayat 26. Juga ada 3 tempat di sini. Dan tiga-tiganya kembali di Injil Yohanes. Makanya kita bilang Injil Yohanes itu sangat kaya akan informasi pneumatologi. Tapi penolong itu yaitu Roh Kudus. Nah, penolong. Jadi Elai dia pakai dua istilah. Kadang dia pakai penghibur, kadang dia pakai penolong. Saya memilih untuk disamaratakan saja. Semuanya pakai istilah penolong saja, gitu ya. Tapi ini semua dari satu kata yang sama, yaitu parakletos. Dan parakletos ini secara literal artinya kayak orang yang dari samping. Jadi para itu samping, kletos itu memanggil, gitu kan. Jadi kayak dari samping memberi semangat, gitu. Dari samping menolong, gitu ya. Jadi saya sebut penolong. Penghibur juga tidak salah sebenarnya, karena bisa juga, gitu ya. Bahkan bisa juga disebut pembela kadang-kadang. Ya, ada istilah pembela juga. Tuhan Yesus disebut sebagai pembela, ya, penolong yang lain. Ya. Di penolong dan dia punya pelayanan untuk menolong kita. Ya, masih di pasal 14 ayat yang ke 16 di situ. Nah, di sini disebut penolong. Jadi Elai disebut penolong di sini juga sama ya. Ia akan memberikan pada kalian seorang penolong yang lain. Di sini Elai disebut penolong. Jadi Elai kadang disebut penolong, kadang disebut penghibur. Sama-sama dari parakletos di sini. Kemudian pasal 15 ayat 26. Ya, bila mana datang penolong yang akan aku utus pada kalian dari Sang Bapa, itu roh kebenaran. Sekali lagi ada roh kebenaran di sini. Yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Oke, ya, jadi parakletos di sini ya, dan ini berarti dialah yang menolong kita. Nah, benar, dia menolong kita berdoa, kita sudah pernah buka ayatnya. Ya, dia menolong kita karena dia menguduskan kita, dia membaharui kita, dia yang menarik kita kepada kebenaran, dan banyak lagi di mana dia menolong kita. Oke, baik. Dengan demikian kita selesai untuk bagian ini. Kita balik ke diktat kita dulu. Nah, kita akan masuk kepada simbol-simbol Roh Kudus ya. Tapi sebelumnya ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan dari Pak Luki di sini ya. Bagaimana peran Roh Kudus secara bekerja di milenium? Apakah seperti pada masa gereja atau bagaimana terhadap orang milenium dan bagaimana Roh Kudus setelah milenium pada Yerusalem baru? Baik. Nah, nanti ini ada hubungannya. Kita akan bahas bahwa begini. Saya kasih tahu beberapa hal deh ya. Pertama-tama, tentu kita bilang bahwa kita kan di zaman gereja. Jadi yang paling banyak kita ketahui adalah tentang yang di zaman gereja tentunya. Ya. Zaman-zaman lain kita hanya tahu sedikit-sedikit. Ya, jadi kalau kita lihat di garis zaman begini, ya, nah ini adalah kedatangan Tuhan Yesus. Ya. Kemudian Pantekosta di sini ya. Pantekosta kan datangnya Roh Kudus. Ya, Pantekosta, Roh Kudus turun. Nah, mulai dari sini ya, ya inilah masa gereja kan. Ya, sebenarnya masa gereja dari sini sih. Ya, dari sini. Ya, tapi ini peralihan. Kita bisa bilang peralihan. Ya, ini masa gereja. Ya. Tapi ini peralihan. Ya, dan di sini Roh Kudus kan turun di sini.
Nah, di masa PL, Roh Kudus ada, tentu ada dong. Roh Kudus ada, karena dia kan Allah, dia pasti ada terus. Tapi dia punya pelayanan yang berbeda. Dia belum tinggal dalam hati manusia. Ya, dia belum tinggal dalam hati manusia. Nah, setelah hari Pentakosta, barulah dia tinggal dalam hati manusia. Makanya kita sebut ini zaman PB. Ya. Dia tinggal dalam hati manusia. Jadi setelah itu kita masuk masa tribulasi. Ya, ini saya singkat trip ya. Masa tribulasi. Nah, masa tribulasi itu Roh Kudus akan diangkat ya bersama dengan rapture, sehingga di masa tribulasi kita balik lagi ke seperti di zaman PL, di mana Roh Kudus tidak tinggal dalam hati manusia, gitu ya. Nah, tapi masuk milenium akan balik lagi ke seperti di masa gereja, bahkan mungkin lebih hebat lagi, ya akan lebih hebat lagi, karena yang di masa gereja ini baru pencicipan awalnya, begitu. Ya, nah jadi itu sedikit menjawab, nanti kita akan lihat lebih jelas lagi. Tapi di masa milenium, Roh Kudus akan tinggal dalam hati manusia seperti di masa gereja, dan bisa jadi lebih hebat lagi dengan cara yang lebih hebat yang kita tidak tahu. Ya. Tapi di masa tribulasi itu akan seperti di masa perjanjian lama. Begitu. Ya. Nah, kalau di Yerusalem baru ini beda lagi, itu sudah di kekekalan, ya, sudah di kekekalan, dan kita sudah punya persekutuan yang sempurna dengan Tuhan pada waktu itu. Gitu ya. Jadi itu sudah sama sekali berbeda. Gitu. Oke, baik. Jadi balik ke sini. Nah, kita akan masuk dalam simbol-simbol. Tapi sepertinya saya butuh ini ya, minum sebentar. Jadi kita istirahat sebentar, sekitar 5 menit. Ada sedikit break, dan nanti balik lagi. Jadi kalau di jam saya sekarang 8:08, jadi balik lagi sekitar 8:13. Oke, saya pause dulu. Baik, kita mau lanjut lagi. Kita masuk kepada simbol-simbol Roh Kudus sekarang ya. Apa yang kita maksud dengan simbol, gitu kan? Jadi Roh Kudus rupanya disimbolkan dengan hal-hal tertentu. Nah, ini sangat menarik ya, karena Tuhan Yesus juga disimbolkan dengan hal-hal tertentu. Misalnya Tuhan Yesus disimbolkan oleh domba, misalnya ya. Nah, kenapa domba menyimbolkan Tuhan Yesus? Karena cocok, terutama domba korban. Domba itu dikorbankan, gitu. Dan biasanya domba yang untuk melambangkan Tuhan Yesus dalam banyak perikop itu diharuskan sebagai domba yang tidak bercacat untuk menggambarkan kesempurnaan Yesus, ya, domba yang tidak bercacat, domba yang akan disembelih dan lain sebagainya. Khusus untuk domba Paskah, bahkan ada yang lebih jelas lagi penyimbolannya, di mana itu harus domba yang jantan, yang tidak bercacat, yang berumur 1 tahun, untuk menggambarkan sedang pada masa primanya, karena Tuhan Yesus mati sekitar umur 30 sekian tahun ya, 33 mungkin. Jantan dan lain sebagainya, dan tidak bercacat, dan tidak boleh dipatahkan tulangnya dan lain sebagainya. Jadi semua itu merupakan penggambaran ya. Jadi Tuhan Yesus punya simbol-simbolnya. Nah, Roh Kudus juga punya simbol. Nah, kata simbol berasal dari bahasa Yunani, yaitu sun balo sebenarnya ya. Sun balo, sun itu bersama, balo itu melempar. Ya, konsepnya adalah sesuatu yang dilemparkan bersama dengan benda lain, itu untuk menjelaskan atau menerangkannya. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ada simbol materi jasmani yang menggambarkan suatu sifat rohani, gitu ya. Dan dalam hal ini, Roh Kudus jarang ditipologikan, tapi sering disimbolkan. Gitu ya. Ya, dan kalau bicara mengenai tipologi, itu lebih banyak Tuhan Yesus memang. Ya, Tuhan Yesus ditipologikan. Ya, banyak pribadi yang mentipologikan Tuhan Yesus, seperti Adam adalah tipologi dari Yesus, karena Yesus adalah Adam kedua. Habel adalah tipologi Tuhan Yesus yang
dia mati dibunuh oleh saudaranya, ya. Nuh adalah tipologi Yesus yang menyelamatkan keluarganya. Banyak sekali. Ishak adalah tipologi Yesus sebagai putra yang dipersembahkan. Yakub atau Israel adalah tipologi Yesus sebagai Israel sejati. Yusuf adalah tipologi yang dijual oleh saudara-saudaranya. Ada banyak sekali tipologi Yesus. Musa salah satu tipologi Yesus yang sangat besar sekali, sangat penting di situ. Nah, Roh Kudus sebaliknya jarang ditipologikan. Nah, mungkin ada satu tipologi ya yang banyak orang anggap itu adalah tipologi dari Roh Kudus, yaitu hamba Abraham, yang kita tidak persis dikasih tahu namanya di Kejadian pasal 24. Hamba yang diutus oleh Abraham untuk mencari istri untuk Ishak putranya. Ya, itu adalah hamba dia yang paling tua katanya. Hamba dia yang paling tua. Nah, kita tidak tahu persis, tapi di pasal-pasal sebelumnya, sebelum Abraham punya anak, Abraham sempat bilang sama Tuhan, kalau aku mati tanpa anak, aku punya seorang hamba, Eleazar, hambaku yang paling senior yang akan mewarisi segala-galanya, begitu. Ya, nah, kita tidak tahu sampai dengan pasal 24 apakah masih Eleazar atau sudah ganti orang, gitu ya. Tapi istilahnya hamba ini bisa diargumentasikan adalah tipologi dari Roh Kudus. Karena ya Abraham sebagai peran bapak di situ kan mencari mempelai untuk istrinya, untuk anaknya Ishak sebagai istri dari anaknya Ishak, dan ini semua adalah gambaran keselamatan tentunya. Ya, gambaran keselamatan. Bapak mencari mempelai itu kan siapa? Mempelai itu kan orang-orang yang diselamatkan, gitu ya, mencari orang-orang yang diselamatkan untuk sang putra. Nah, Yesus selalu digambarkan adalah mempelai laki-laki, kita yang diselamatkan adalah mempelai perempuan. Tapi siapa yang diutus untuk meyakinkan, ya, untuk membawa si mempelai perempuan ini kepada si Ishak ini, yaitu hamba yang paling tua ini, dan bisa diargumentasikan dia adalah tipologi dari Roh Kudus, ya, karena Roh Kuduslah yang bekerja di hati kita, yang menarik kita kepada Kristus, yang meyakinkan kita untuk memilih Kristus dan untuk berkata ya kepada tawaran dari Yesus Kristus. Sama seperti hamba ini, dia pergi ke Haran, ke kota Haran. Di sana dia ketemu dengan Ribka, dengan keluarganya, kemudian dia membeberkan tentang keindahan dan kekayaan dari Ishak di situ, ya, dan meyakinkan Ribka untuk untuk mau pergi di situ, ya. Oke, itu satu-satunya sih yang bisa kepikir, ya, tipologi dari Roh Kudus, gitu ya. Nah, tetapi walaupun Roh Kudus jarang ditipologikan, ya, tetapi dia sering disimbolkan. Nah, kita akan bahas beberapa di sini. Sebenarnya di perpustakaan kita ada buku yang khusus di situ, ya, simbol-simbol Roh Kudus di situ. Dan saya ada menyarikan beberapa dari buku ini, ditaruh di sini. Nah, kalau Anda ingin lebih mendalam lagi tentang simbol-simbol Roh Kudus, Anda bisa membaca buku itu. Oke, yang pertama, yang banyak orang tahu juga, yaitu Roh Kudus sering disimbolkan dengan burung merpati, ya, burung merpati di sini. Burung merpati menggambarkan keseluruhan dari kepribadian Roh Kudus, ya, bukan hanya sebagian hadirat atau pekerjaannya, gitu kan. Ya, jadi karena burung ini kan makhluk hidup, ya. Jadi ini adalah satu-satunya simbol Roh Kudus yang masih berupa makhluk hidup, begitu, yaitu burung merpati. Oleh karena itu, kita bilang ini menggambarkan kepribadian dia seluruhnya, begitu. Dan kita bisa melihat ini salah satu simbol yang paling jelas dalam Alkitab karena langsung dikatakan demikian oleh teks, yaitu di Matius 3 ayat 16 pada saat Yesus dibaptis, ya, tentu di Lukas juga pada perikop paralelnya di Injil Sinoptik di situ. Waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus turun kepadanya dalam bentuk
merpati di situ. Bahkan kalau kita bandingkan dengan di Yohanes, ya, saya bukakan di sini ya, Yohanes pasal 1 ayat 31 dan 32. Yohanes Pembaptis di sini berkata demikian, dan aku pun dahulu tidak mengenal dia. Maksudnya Yohanes tadinya tidak tahu siapa Yesus gitu kan. Hanya bahwa ia harus dinyatakan kepada Israel. Dan untuk tujuan inilah aku telah datang dan menyelamkan dalam air. Dan Yohanes bersaksi katanya, aku telah melihat roh turun dari sorga seperti merpati. Ya. Dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun dulu tidak mengenal dia, tapi dia yang mengutus aku untuk menyelamkan dalam air. Dia telah berkata padaku, kata siapa engkau melihat roh itu turun dan tinggal di atasnya, dia inilah yang akan menyelamkan dalam Roh Kudus. Jadi turunnya burung merpati kepada Tuhan Yesus yang melambangkan Roh Kudus di sini menjadi semacam pertanda, bahkan pertanda yang Tuhan berikan pada Yohanes Pembaptis bahwa inilah orangnya. Inilah orangnya. Ya, ini sangat menarik sekali. Dan di Yohanes 3 ayat 34, ya, Yohanes 3 ayat 34 saya bacakan di sini. Sebab dia yang Allah utus, ia mengucapkan kata-kata Allah, sebab Allah menganugerahkan roh secara tidak terbatas. Ya, roh Allah menganugerahkan roh secara tidak terbatas, maksudnya kepada Yesus Kristus di sini. Ya. Nah, sebagian penafsir Alkitab juga melihat bahwa roh Allah itu mirip dengan merpati di Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 2 ini ayat yang terkenal karena Kejadian 1 ayat 1 ayat yang paling pertama kan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi katanya. Lalu di ayat yang kedua, kalau kita masih ingat, bunyinya adalah bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, kata melayang-layang di situ, bagi yang sudah pernah eksegesis Kejadian, itu dari istilah Ibrani namanya merahefet, ya, merahefet, ya. Dan merahefet ini di bagian lain Alkitab dipakai untuk burung elang yang mengepak-ngepakkan sayapnya. Gitu. Jadi kayak melayang-layang di situ kayak bisa digambarkan juga kayak dia itu mengepak-ngepak sayap di situ ya. Jadi ada gambaran seperti burung juga di situ. Oke. Juga ada kaitan menarik pelepasan merpati 3 kali oleh Nuh di sini ya. Nah, kenapa Tuhan memilih merpati untuk menggambarkan Roh Kudus? Nah, ada beberapa sifat merpati yang rupanya kita anggap atau Tuhan anggap cocok ya untuk menggambarkan Roh Kudus. Yang pertama, burung merpati termasuk burung yang bersih, ya, bersih. Jadi kalau dalam daftar binatang halal, ya, dalam PL, merpati itu masuk dalam binatang halal. Binatang halal ya. Jadi dia dianggap secara simbolik bersih, ya, secara seremonial boleh dimakan berarti. Boleh dimakan. Saya sendiri pernah sih makan ya, kalau nggak salah waktu saya ada pergi kemana ya, ke Jogja jangan-jangan ya, ke Jogja atau Semarang begitu. Pernah diajak makan sama jemaat GBIA di daerah sana, ya, apa restoran burung dara atau apa begitu ya, burung dara, burung merpati ya. Itu kalau di PL boleh dimakan, tapi menggambarkan kebersihan dia, gitu ya. Nah, bersih ini berkaitan juga dengan indah. Jadi bersih dan indah. Itu kalau kotor itu tidak indah, gitu ya. Nah, coba kita lihat beberapa ayatnya dan kembali saya akan beralih ke view Alkitab di sini ya. Oke, kita lihat Kidung Agung 6 ayat 9.
Oke, nah ini lebih terlihat di terjemahan KJV memang, ya. Kalau di LI dikatakan sini, tetapi dialah satu-satunya merpatiku. Nah, dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamanku, ya. Yang sebenarnya dalam KJV diterjemahkan my undefiled, undefiled. Ya. Jadi ini dari kata tamati, tamati. Nah, tamati ini secara literal artinya blameless, complete. Jadi memang lebih cocok ke undefiled sih, ya. Apa yang tidak bersalah begitu ya, yang tidak ternajiskan, tidak terkotori begitu. Ya, dan memang dalam konteks Kidung Agung ini kan mempelai saling ini ya, saling memuji lah begitu. Saling memuji dan tetapi kenapa kenapa ada penjelasan di sini kenapa dia menyebut kekasihnya ini merpatiku gitu ya. Kenapa kenapa disebut merpatiku? Ya karena dia bersih, dia undefiled gitu kan, dia burung yang ini ada suatu gambaran kepolosan di situ, kepolosan dan tiada noda di situ ya. Dan burung merpati itu kan biasanya putih ya ada. Memang sih saya tahu burung merpati ada banyak jenis juga walaupun saya bukan ahlinya. Jadi burung merpati juga ada banyak jenis, ya, ada banyak jenis, ada merpati pos, ada macam-macam lagi yang lain dan ada merpati yang mungkin warnanya kayak ada coklat-coklat itu juga ada ya. Tapi ada juga jenis burung merpati yang memang putih bersih gitu, putih ya, putih semua dan um, jadi gambarannya adalah ini ya, sesuatu yang bersih dan indah di sini. Dan ini sangat cocok untuk Roh Kudus karena sekali lagi Roh Kudus kan namanya Roh Kudus gitu. Kudus, dia bersih, dia tidak ternodai. Coba kita lihat di Mazmur 68 ayat Mazmur ayat 14 19 ya. Mazmur 68 ayat 14. Oke, kalau di KJV ayat 13. Though ye have lain among the pots, yet shall ye be as the wings of a dove, covered with silver. Ya, jadi sayap-sayap merpati bersalut dengan perak, bulu kepaknya dengan emas berkilau-kilauan. Sekali lagi gambaran entah itu kebersihan dari merpati atau minimal keindahannya di sini. Oke, selain itu apa lagi? Nah, merpati juga adalah burung yang lembut. Binatang yang lembut, dia tidak apa ya, tidak ya kasar, tidak agresif begitu. Ya. Dan ini terlihat bukan hanya bukan hanya ini ya, bukan hanya perasaan kita saja, tapi dalam Matius 10 ayat 16, lihatlah aku mengutus kalian bagaikan domba ke tengah-tengah serigala. Oleh sebab itu, hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, sebenarnya kata tulus di sini, ya tulus di sini bisa juga kalau KJV dia terjemahkan harmless. Jadi tulus itu kan maksudnya kita tidak punya suatu apa ya niat jahat kepada seseorang. Kita tidak punya suatu um, rencana tersembunyi gitu kan, suatu trik, suatu konspirasi gitu, suatu kejahatan yang sudah kita rencanakan yang kita sembunyikan. Tapi tulus itu kan kayak ya apa adanya gitu ya. Jadi tidak punya suatu rancangan busuk gitu ya. Jadi um, harmless di sini dikatakan innocent ya. Ya, jadi hendaklah kalian tulus ya seperti merpati. Ini merpati adalah burung yang lembut
ya, yang tulus di sini. Dan tidak heran bahwa kita ada membaca soal murka Allah dalam Alkitab. Ya, kemudian kita ada baca juga soal murka sang anak domba, terutama di kitab Wahyu ya, di kitab Wahyu ada kata-kata di sana bahwa telah tiba hari murka sang anak domba. Gitu. Jadi memang ya, waktu Tuhan Yesus datang pertama kali, dia datang bagaikan domba yang keluh. Dia bilang, aku datang bukan untuk menghakimi, tapi suatu hari nanti dia akan datang untuk menghakimi. Jadi ada murka anak domba. Tapi Alkitab tidak pernah ada istilah murka Roh Kudus. Ya, tidak pernah ada murka Roh Kudus. Gitu. Ya. Dan ada kaitannya juga bahwa salah satu aspek dari buah roh, ingat Galatia 5 ayat 21 kan, tapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Ya. Kemudian salah satunya di situ adalah kelemah lembutan. Jadi Roh Kuduslah yang, karena dia punya sifat lembut, kan, dia juga yang bisa mengerjakan kelembutan dalam diri manusia. Begitu. Ya, karena kita adalah orang-orang yang dengan sendirinya kita punya tendensi untuk keras dan untuk kasar, gitu kan. Tapi kita bisa ditempa oleh Roh Kudus. Ya. Dan kemudian kita juga mendapatkan suatu fakta bahwa Roh Kudus, ya walaupun dia adalah Allah, dan dia bisa saja dia kayak dengan paksa masuk ke dalam hati seseorang. Ya, namun Roh Kudus tidak memaksa untuk masuk dalam hati seseorang, tapi dia meminang dan mengetuk. Nah, ini yang tidak dipahami oleh orang-orang Calvinis sebenarnya, karena mereka menganggap bahwa Allah yang Maha Kuasa kok mengetuk gitu, kok seolah-olah Allah menantikan jawaban kita. Ya, Allah sepertinya tergantung kepada respon manusia, begitu menurut mereka. Gitu ya. Nah, yang tidak mereka pahami adalah itu semua dari desain Tuhan sendiri, begitu. Jadi bukan berarti Tuhan kalah dari manusia, karena Tuhanlah yang mendesain itu. Gitu. Tuhan mendesain supaya manusia diberikan pilihan. Gitu. Ya. Manusia diberikan pilihan itu adalah desainnya Tuhan. Kalau Tuhan mau desain tidak seperti itu ya bisa juga sih, gitu. Tapi ya bukan manusia lagi namanya. Ya bisa saja itu hak Tuhan. Kalau Tuhan mau ciptakan robot, ya Tuhan bisa, sangat bisa, lebih hebat dari manusia. Gitu. Tapi Tuhan kan memilih untuk menciptakan manusia. Nah, karena dia memilih untuk menciptakan manusia, maka dia telah memutuskan, dia sudah mendesain untuk memberikan kehendak bebas pada manusia, sehingga Tuhan, walaupun dia sangat-sangat bisa untuk istilahnya memaksa masuk ke dalam hati kita, Roh Kudus, namun dia tidak melakukan itu. Ya, melainkan dia, ya gambarannya itu dia mengetuk. Ya, Tuhan Yesus memakai istilah di Wahyu juga, di kitab Wahyu juga Tuhan berkata, lihatlah aku berdiri di luar pintu dan aku mengetuk. Barang siapa membukakan pintu, aku akan masuk ke dalam, aku akan makan malam bersama dengan dia. Ya. Oke. Nah, kemudian setia mengasihi, ya, poin C di sini ya, setia mengasihi. Jadi merpati adalah burung yang monogami, katanya, setia pada pasangannya. Ya, jadi dan sekali lagi ini juga mungkin tidak semua jenis merpati monogami, tapi ada yang monogami. Ya, dan ini yang digambarkan di sini. Bahkan salah satu yang mereka bikin adalah mereka mengandalkan sifat setia dari si merpati ini, sehingga mereka bisa mempekerjakan merpati ya, bahkan ya seperti merpati pos dan sebagainya. Biasanya mereka akan yang satu misalnya yang betinanya disimpan, jadi mereka besarkan sepasang gitu kan, yang betinanya disimpan, lalu yang lakinya dilepaskan ya untuk bawa surat atau bawa apa lain sebagainya ya. Nah, tapi kemudian mereka yakin bahwa si merpati ini akan balik lagi, begitu, karena ya sifat setia dari binatang ini. Oke, kemudian sifat yang sosial, yang merpati adalah burung yang sosial, dan ada persekutuan roh, hanya ada persekutuan roh di sini ya. Misalnya di Filipi 2 ayat 1.
Oke, saya bacakan. Jika memang ada penguatan dalam Kristus, jika ada penghiburan kasih, jika ada persekutuan roh, katanya di sini. Persekutuan roh, dan ini bukan hanya satu ayat, tapi di ayat lain lagi, di 2 Korintus 13, ayatnya yang ke-14. Kalau LAI ayat 13 ya, tapi di KJV ayat 14. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama dengan kalian semua. Jadi menarik sekali, minimal ada 2 ayat dalam Alkitab yang menyebut soal persekutuan roh atau persekutuan Roh Kudus gitu. Jadi rupanya Roh Kudus juga adalah sumber persekutuan kita di dalam Tuhan. Nah, persekutuan ini bisa bicara mengenai 2 hal ya. Satu, persekutuan kita terhadap dengan Tuhan. Jadi kita bisa bersekutu dengan Tuhan, kita bisa berdoa dengan baik kepadanya karena kita punya Roh Kudus dalam hati kita. Tapi kita juga bisa, ini mengacu bukan hanya persekutuan kita dengan Tuhan, tapi persekutuan antar sesama orang percaya sebenarnya. Ya, persekutuan antar sesama orang percaya, dan ya di dalam satu jemaat misalnya, itu kan orang dari latar belakang yang sangat-sangat berbeda-beda. Ya, ada yang sukunya berbeda, etnisitasnya berbeda, ada yang strata ekonomi, sosial, politik yang berbeda-beda, dan sebagainya. Tapi kenapa orang percaya bisa punya persekutuan di dalam Tuhan? Ya karena kita sama-sama punya Roh Kudus. Begitu. Ya, jadi kita sama-sama menyadari bahwa, kita ini saudara dalam Tuhan. Dan ya, sesama orang yang punya Roh Kudus dalam hati kita. Gitu. Itu menjadi basis dari persekutuan orang Kristen. Gitu ya. Oke, baik. Itu adalah merpati di sini ya, salah satu dari simbol yang dipakai. Nah, kita masuk ke yang kedua sekarang di sini, yaitu minyak. Minyak juga adalah simbol dari Roh Kudus, ya. Dan minyak ini dipakai terutama dalam hubungannya dengan pelayanan, ya, dalam hubungan dengan pelayanan di sini. Nah, menarik ya, banyak orang melihat Roh Kudus dalam konteks apa yang bisa saya peroleh, bukan apa yang bisa saya perbuat bagi Tuhan. Tapi dengan menyatakan bahwa Roh Kudus disimbolkan oleh minyak, ya ini membuat kita harus mengubah perspektif kita. Ya, bukan maksudnya gini, saya punya Roh Kudus, jadi saya bakal dapat berkat apa nih, gitu kan? Tapi sebenarnya nggak perlu khawatir ya. Ya memang namanya berkat ya pasti ada dari Tuhan. Gitu. Kita nggak perlu khawatir soal itu. Tapi justru yang kita pikirkan adalah karena saya punya Roh Kudus, apa yang saya bisa perbuat bagi Tuhan. Nah, karena Roh Kudus memampukan kita berbuat bagi Tuhan. Karena simbolnya adalah minyak, dan di dalam perjanjian lama terutama, ketika seseorang diurapi dengan minyak, ya, maka itu pertanda bahwa dia sudah dikuatkan, dia sudah ditunjuk, dia sudah ditabiskan untuk melakukan suatu pekerjaan, suatu pelayanan bagi Tuhan di sini. Jadi demikian juga kita. Ya, kalau kita punya Roh Kudus, ya, mari kita bertanya, kalau begitu, saya bisa berbuat apa untuk Tuhan? Ya. Coba kita lihat Yesaya 61 ayat 1. Oke ya, coba biar saya share screen juga. Oke. Jadi dikatakan sini, roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Jadi ini adalah satu ayat yang sangat jelas sekali mengaitkan minyak ya, minyak pengurapan menjadi simbol dari Roh Kudus. Orang yang sudah diurapi dengan minyak itu melambangkan roh Allah ada pada dia. Gitu ya. Dan kalau kita teruskan ayat ini, langsung dia bicara mengenai suatu pelayanan. Ya, karena roh Allah ada padanya, dan ini digenapi oleh Yesus Kristus terutama ya. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati,
memberitakan pembebasan pada orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ya, jadi jelas sekali di sini kaitan dengan diurapi, lambang dari mendapat Roh Kudus, lalu dikaitkan dengan suatu kemampuan, kekuatan untuk melakukan tugas bagi Tuhan, melakukan pelayanan. Okay. Dan kita bisa lihat ini di banyak contoh dalam Alkitab bagaimana para rasul ya perlu mendapat Roh Kudus dulu sebelum memulai pelayanan mereka. Kita baca itu di Kisah Rasul pasal 1. Tuhan bilang, kalian jangan pergi dari Yerusalem, tunggu Roh Kudus datang, maka kamu akan menjadi saksiku. Ya, menjadi saksiku di Yudea, di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi mereka memerlukan kekuatan dari Roh Kudus. Oke. Dalam Perjanjian Lama, setelah dikuduskan oleh darah, perlu diurapi dengan minyak kudus untuk pelayanan. Ya, dan para imam ketika mereka ditabiskan, kita nggak usah baca semuanya, tapi di Keluaran 30 dan sebagainya, penabisan imam itu ada dua elemen, ada darah dan ada minyak ya. Pertama, mereka memang mengorbankan domba dan lembu, lalu darahnya dipoles, dicuping telinganya, lain sebagainya, dicuping jempolnya lah. Tapi kemudian mereka diurapi. Jadi dengan darah itu melambangkan mereka diselamatkan sebenarnya. Darah kan darah domba, darah lembu melambangkan orang yang bisa melayani Tuhan adalah orang yang diselamatkan. Ya, tapi keselamatan itu bukan hanya mengenai pekerjaan Tuhan Yesus, tapi juga pekerjaan Roh Kudus, begitu ya. Jadi baik Tuhan Yesus maupun Roh Kudus, pekerjaan Tuhan Yesus dilambangkan dengan darah, pekerjaan Roh Kudus dilambangkan dengan minyak. Ya, jadi mereka diurapi ya, dan Mazmur 133 menjadi satu lagu yang sangat sangat menarik untuk itu. Ya, bicara mengenai minyak urapan yang mengalir turun sampai ke janggutnya Harun dan lain sebagainya. Jadi dulu ada lagu ya, walaupun agak-agak CCM karena saya tahu lagu ini dari sebelum saya jadi fundamentalis ya, mengenai yang minyak yang turun sampai ke janggut Harun dan sebagainya kan. Oh betapa indahnya, oh betapa baiknya bila saudara seiman gitu kan, hidup dalam persatuan. Ada lagunya itu ya. Tapi mungkin kita perlu bikin versi yang bagusnya lagu itu. Oke. Coba kita telusuri lebih lanjut lagi poin-poin mengenai ini ya, minyak di sini. Oke, dalam pelayanan, dalam perjanjian lama, pengurapan adalah tanda pelayanan, terutama atas 3 jabatan, ya, imam diurapi, contohnya Imam Harun, raja, ya kita tahu Saul diurapi, Daud diurapi, Salomo diurapi, nabi juga diurapi. Nah, nabi diurapi ini tidak banyak tercatat contohnya ya, tapi ada contoh yang tercatat Nabi Elisa. Tapi itu pun kita tidak diceritakan pengurapannya sebenarnya. Hanya Tuhan bilang sama Elia, urapilah Elisa. Tapi kita tidak diceritakan kapan Elia mengurapi Elisa dan sebagainya. Tapi 3 jabatan ini, imam, raja, dan nabi, ini adalah jabatan-jabatan pelayanan dalam Perjanjian Lama dan mereka memerlukan pengurapan gitu. Nah, sekali lagi melambangkan bahwa untuk melakukan itu mereka memerlukan kekuatan dari Tuhan. Contoh yang sangat bagus sekali adalah Saul, karena Saul adalah raja yang pernah diurapi. Tapi kemudian setelah dia diurapi, Tuhan tolak dia dan Tuhan tarik Roh Kudus dari Saul. Ya, dan ketika Tuhan tarik Roh Kudus dari Saul, Saul menjadi kacau. Dia tidak punya kekuatan untuk melayani sebagai raja sebenarnya. Cuman dia memaksakan diri karena dia tidak mau melepaskannya kepada Daud. Akhirnya dia menjadi raja yang buruk. Ya, menjadi raja yang buruk dan dia menganiaya Daud dan lain sebagainya. Ya, tapi ya ini satu contoh yang baik bahwa ketika dia masih diurapi, tadi Roh Kudus membantu dia, maka dia bisa melakukan hal-hal untuk Tuhan. Dan di awal-awal pemerintahan Saul, ya Tuhan ada pakai dia. Tuhan pakai dia untuk menyelamatkan Israel dari berbagai musuh ya, menyelamatkan Israel dari Nahas, Raja Amon misalnya. Dia berkali-kali berperang melawan Filistin dan Tuhan memakai Saul untuk
menolong Israel dari berbagai musuh dan sebagainya. Jadi di awal pemerintahan Saul Tuhan masih pakai dia. Ya. Tapi ketika Tuhan sudah tolak Saul dan terutama setelah Tuhan tarik Roh Kudus dari Saul, ya dia tidak lagi mampu sebenarnya untuk menjadi raja yang baik di sini ya. Oke, dan yang menarik tentunya adalah Yesus Kristus menjabat ketiga apa di sini jabatan ini ya. Yesus adalah imam, Yesus adalah raja, Yesus adalah nabi, makanya disebut sebagai Hamasiak, yaitu sang Mesias. Ya, Mesias itu dari kata Masiak dalam bahasa Ibraninya, artinya yang diurapi. Dan Yesus adalah yang diurapi tanpa batas. Seperti yang tadi kita baca di Yohanes 3:34, Roh Kudus ada pada Tuhan Yesus secara tidak terbatas, secara full ya, karena ingat Roh Kudus itu Allah, maka hanya pribadi Allah lain yaitu Yesus Kristus yang bisa ada dipenuhi Roh Kudusnya itu secara full gitu, secara maksudnya keseluruhan Roh Kudus ya. Kalau kita adalah makhluk-makhluk yang fana, yang terbatas, kita tidak mungkin sebenarnya bisa apa ya, keseluruhan Roh Kudus ini sepenuh-penuhnya itu berefek pada diri kita, tidak bisa. Ya, fullnya kita itu terbatas gitu. Ya, Roh Kudus kan tidak terbatas. Anda bisa bayangkan misalnya satu samudra yang luas, Anda tuangkan ke gelas yang kecil gitu kan. Padahal Roh Kudus bahkan lebih hebat lagi dari samudra. Nah, sepanjang gelasnya penuh itu sudah bagus untuk gelas itu. Makanya itulah istilah kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Sepanjang gelas itu penuh, itu sudah bagus untuk gelas itu. Gitu. Tapi Tuhan Yesus sendiri sebagai pribadi Allah, dia adalah pribadi yang tidak terbatas. Oleh karena itu dia bisa menampung Roh Kudus secara tidak terbatas juga begitu. Ya. Tuhan Yesus bisa ini ya, bisa ya kita bilang pakai istilah apa ya, menampung atau memiliki Roh Kudus secara tidak terbatas. Gitu. Oleh karena itu tidak heran bahwa dia adalah sang Mesias, sang yang diurapi. Nah, mengenai minyak urapan itu sendiri di Perjanjian Lama, kalau kita baca Keluaran pasal 30, itu ada resep khususnya. Nah, ini bertentangan dengan banyak orang yang mengklaim minyak urapan hari ini ya. Nah, saya nggak tahu itu pesan sponsor atau bukan. Dulu di zamannya seperti Bapak Pariaji yang sudah almarhum, ya, saya ada dengar-dengar misalnya pakai bimoli lah, ya pakai apalah segala macam yang lain, ya, yang tentunya bimoli itu kan tidak sama dengan resep khusus untuk ini ya, untuk minyak urapan yang ada di dalam Perjanjian Lama di sini. Bahkan dalam Perjanjian Lama, minyak yang untuk minyak urapan itu tidak boleh dibuat oleh orang biasa, tidak boleh dipakai untuk sembarang kegiatan. Ya, dan ini mengindikasikan bahwa operasi dan karya Roh Kudus tidak boleh dipalsukan, dicoba ditiru-tiru, ya, seperti orang-orang karismatik hari ini mau meniru hari Pentakosta. Ya kan? Dan kenapa gerakan itu, dan nanti kita akan masuk, disebut gerakan Pantekosta karismatik. Ya, Pantekosta bisa juga Pentakosta disebut. Karena mereka bersikukuh bahwa apa yang terjadi pada hari Pentakosta itu mereka mau ulangi lagi. Mereka mau terus ada begitu ya, yaitu orang-orang berbicara dengan bahasa lidah. Mereka mau itu lagi. Jadi mereka disebut sebagai gerakan Pantekosta atau gerakan Pentakosta. Mereka ingin fenomena yang terjadi di hari Pentakosta berulang lagi begitu. Tapi kita bilang bukanlah pada porsi kita untuk meniru-niru, ya, mencoba untuk memalsukan, meniru-niru ya suatu karya Roh Kudus pada waktu itu. Kita tidak boleh. Ya. Roh Kudus, ya kita ingat Roh Kudus itu Allah, dia punya hak untuk melakukan apa yang dia mau. Begitu kan? Bukan pada porsi kita untuk memaksa Roh Kudus juga bahwa saya mau hari ini seperti itu. Ya, tidak, kita tidak bisa berkata demikian. Ya. Jadi ini satu hal yang menarik di sini. Nah, tentu ini dikaitkan juga dengan masalah pengurapan ya, C di sini. Selain menandakan pelayanan, juga menandakan pencurahan berkat. Jadi pengurapan adalah memampukan seseorang melayani,
tapi juga menandakan berkat di sini, menandakan berkat ya. Coba kita lihat misalnya, nah saya akan switch lagi ke view Alkitab di sini. Ya. Mazmur 23 adalah mazmur yang sangat dikenal dan dikasihi oleh orang percaya. Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan bagiku hidangan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ya, jadi gambaran suatu berkat ya, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Makanya tadi saya bilang, sebenarnya kalau kita bicara soal Roh Kudus ya, dan pengurapan Roh Kudus dan sebagainya, banyak orang larinya ke berkat duluan memang. Tapi saya tadi katakan kita nggak usah khawatir soal berkatnya, gitu ya. Kalau Roh Kudus beserta kita, ya kita pasti akan diberkati. Kita nggak usah pusing masalah berkat sebenarnya. Ya. Nah tentu kita tidak bisa berpikir berkat itu mau-maunya kita juga, begitu. Artinya berkat menurut definisi kita, begitu. Tapi atau waktunya kita. Karena banyak orang berpikir, lah saya kan mestinya ini dong, ya kenapa saya kalah dari tetangga saya? Dari segi harta misalnya. Padahal tetangga saya kan tidak percaya Tuhan, tapi dia tambah kaya tuh. Rumahnya gede misalnya kan, mobilnya tambah banyak dan sebagainya. Nah, kenapa saya tidak sesukses dia secara materi dan sebagainya? Ya, kita tidak bisa mengukur seperti itu juga begitu ya. Walaupun ya saya percaya bahwa orang percaya, orang beriman memang akan Tuhan berkati juga secara fisik dan materi ya. Tapi bukan untuk kita banding-bandingkan dengan orang, bukan untuk kita jadikan ini ya, apa ya cara-cara duniawi seperti itu atau pemikiran duniawi seperti itu, ya bukan. Ya Tuhan akan berkati kita secara fisik juga dari waktu menurut waktu Tuhan dan juga untuk tujuan Tuhan sebenarnya ya, untuk tujuan Tuhan. Tuhan ingin memberkati pekerjaannya melalui anak-anaknya. Tuhan ingin memberkati uh, pemberitaan Injil, ya Tuhan ingin menyediakan untuk ya jemaat-jemaatnya melalui umatnya. Gitu. Jadi mau nggak kita menjadi saluran berkat gitu kan untuk untuk pekerjaan Tuhan ya, dan ada begitu banyak berkat-berkat yang tidak bisa dimonetisasi atau diukur harganya gitu kan, diukur rupiahnya gitu, atau dolarnya gitu, tidak bisa diukur seperti itu ya. Uh, ya begitu banyak di sini ya. Oke, jadi di sini kita melihat di sini pengurapan itu menandakan berkat ya. Tadi Mazmur 133 diacu lagi di sini ya, yaitu yang tadi apa sampai ke janggut Harun tadi segala macam kan. Coba saya lihat. Ini kenapa kalau begini kok jadi begini ya? Oke. Ya, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Jadi ini membayangkan secara puitis waktu Harun diurapi. Minyak dituang di kepala, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, dan dikatakan sini seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Ya, memerintahkan berkat. Oke, pengurapan juga untuk menguduskan. Ya, menguduskan itu artinya mengkhususkan, ya, sebenarnya terpisah. Seorang yang dikuduskan itu artinya dipisahkan. Imamat 8 ayat 10. Oke, Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya lah kemah suci serta segala yang di dalamnya. Oke, kalau misalnya orang diurapi, manusia diurapi kan dimampukan untuk melayani. Ya, tapi kalau barang diurapi gimana tuh? Kan rupanya ada barang-barang, benda-benda mati yang diurapi ya, seperti kemah suci,
mesbah dan sebagainya diurapi juga. Nah, pengurapan terhadap benda-benda mati menggambarkan bahwa mereka telah dikhususkan untuk pekerjaan tertentu. Ya, berarti mereka jangan dipakai untuk pekerjaan lain gitu maksudnya. Ya, karena sudah dikhususkan untuk Tuhan. Ya. Nah, apa yang untuk Tuhan itu ya spesial, terpisah dari yang lain. Itulah. Oke, nah demikian juga kita. Ya, kita sebagai orang percaya, kalau kita sudah dikuduskan, maksudnya kita terpisah untuk Tuhan. Ya. Kita jangan bikin yang aneh-aneh. Gitu. Ya, tubuh kita adalah untuk Tuhan, bukan untuk percabulan, bukan untuk yang lain-lain lagi seperti rokok dan mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Oke, pengurapan juga untuk memahami kebenaran. Nah, ini sudah kita buka tadi. 1 Yohanes 2 ayat 20 dan 27 di mana dikatakan karena pengurapannya ada pada kita, maka tidak perlu lagi ada orang yang mengajar kita kebenaran. Nah, sekali lagi tadi sudah kita bahas bahwa ini bukan berarti bahwa orang Kristen nggak boleh belajar dari orang lain, orang Kristen nggak perlu ya membaca buku, orang Kristen nggak perlu punya guru dan sebagainya, bukan ya. Tapi maksudnya adalah bahwa em, kita punya Roh Kudus yang bisa menuntun kita kepada kebenaran, gitu kan? Dan maksudnya adalah bahwa uh, jalan kita menuju kepada kebenaran bukanlah harus melalui orang lain. Gitu. Orang lain bisa Tuhan pakai sebagai alat, ya, seperti gembala sidang, guru-guru dan sebagainya. Tuhan pakai sebagai alat untuk membantu kita, tetapi bukan melalui mereka sebenarnya, ya, kebenaran itu, ya, melainkan dari firman Tuhan, kemudian pemahaman yang melalui Roh Kudus yang menerangi hati kita. Tentu ya orang-orang lain itu bisa sebagai alat bantu yang dipakai oleh Roh Kudus gitu kan. Dan memang Tuhan ada kasih juga, makanya Roh Kudus ada kasih karunia mengajar, ya, karunia menasehati dan sebagainya. Jadi ada keperluan juga untuk guru dan penginjil dan gembala dan lain sebagainya. Nah, itu semua ada tempatnya yang sangat sangat penting sebenarnya. Ya, tapi kita semua yang sudah diselamatkan kita punya pengurapan, artinya begini, um, kita bukan seperti orang yang berkata begini, oh ya sudahlah ini cuman mereka yang bisa paham Alkitab karena merekalah orang-orang yang diurapi gitu ya. Karena dulu Pak Suhento pernah berdebat dengan satu orang menara pengawal saksi Yehova, ya kita sebut menara pengawal, dan dia bilang begini, ini kita nggak boleh sembarangan baca Alkitab sendiri. Setelah dia kalah debat gitu kan, kita buka ayat segala macam, dia nggak bisa jawab sebenarnya, tapi dia ambil jurus begini. Sebenarnya dia bilang Alkitab itu hanya bisa dipahami oleh ini. Dia punya dewan, jadi menara pengawal itu punya dewan, kalau nggak salah 10 orang atau apa. Di markas mereka di New York sana ya, di Brooklyn, New York. Lalu dia bilang, mereka itulah orang-orang yang diurapi, jadi cuman mereka yang benar-benar bisa paham Alkitab dengan benar gitu. Ya, lalu kita tinggal terima aja. Nah, maksud dari ayat itu 1 Yohanes 2 ayat 20 dan 27 itu maksudnya untuk menentang konsep seperti itu, ya, bahwa bukan ya, kita jalan menuju kebenaran itu bukan melalui orang lain, ya. Walaupun orang lain bisa Tuhan pakai untuk membantu kita, ya, sebagai guru, sebagai ya gembala, sebagai senior di dalam Tuhan, ya, kakak-kakak rohani dan sebagainya. Tapi bukan melalui mereka. Mereka bukan pintunya. Pintunya adalah Yesus gitulah istilahnya ya. Pintunya adalah Yesus, pintunya adalah firman Tuhan, pintunya adalah Roh Kudus yang menerangi kita. Mereka ya semua manusia yang lain itu hanyalah di samping sebenarnya, di samping untuk ya bisa menjadi alat yang dipakai Tuhan memang untuk membantu kita. Kita tidak mengecilkan peran itu, dan sangat penting menurut saya ya, tapi sekali lagi bukan mereka pintunya seperti dalam konsep yang tadi menara pengawal tadi. Oke ya, oke, sebenarnya kita tadi kita sudah buka ayatnya, tapi kita bisa buka lagi sih 1 Yohanes 2:20 ya. Tapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Ya, kamu semua punya ini ya, punya pengetahuan lah istilahnya.
kalian mengetahui segala sesuatu. Ya. Oke, lanjut lagi di sini. Pengurapan juga untuk meneguhkan, ya, meneguhkan. Tadi berapa itu? 2 Korintus 1:21. Dan ia yang meneguhkan kami bersama dengan kalian di dalam Kristus, dan yang mengurapi kita adalah Allah. Jadi mengurapi dikaitkan dengan meneguhkan, yang membuat kita semakin kokoh karena kita memiliki Roh Kudus dalam hati kita. Maka kita yakin bahwa semua janji-janji Tuhan yang lain akan dipenuhi, karena Roh Kudus itu juga sebagai tanda jadi, ya. Itu nanti ada simbol yang lain lagi, meterai di sini, ya. Itu poin nomor 5 nanti. Oke, G, pengurapan sebagai tanda sukacita atau kesukaan. Oke. Oke, kita lihat misalnya tanda sukacita Ibrani 1 ayat 9. Engkau telah mencintai kebenaran dan membenci kefasikan. Oleh sebab itulah Allah Allahmu telah mengurapimu dengan minyak kesukaan. Nah, jadi berikan ini ya. Karena pada zaman itu minyak itu fungsinya ganda-ganda ya. Minyak itu bisa sebagai obat. Minyak itu kayak semacam kayak kita minyak wangi juga begitu. Jadi kayak menandakan suatu sukacita, menandakan suatu jadi beda. Makanya Tuhan Yesus bilang kalau misalnya orang yang mau terlihat menderita, dia berpuasa, ya dia bikin mukanya murung dan sebagainya. Tuhan Yesus bilang jangan, kalau kamu berpuasa tetap minyaki mukamu, jadi tampak berseri-seri dan lain sebagainya. Ya. Mengurapi dengan minyak kesukaan. Nah ini ingat loh, salah satu pelayanan Roh Kudus, buah Roh Kudus adalah sukacita. Ya. Jadi itu adalah ini ya. Kemudian pengurapan sebagai persiapan kematian. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa seorang perempuan yang memecahkan buli-buli yang sangat mahal, kemudian mulai menyeka kaki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang dia sedang mengurapi aku menjelang kematianku. Nah, sini ya. Ya, jadi Maria temannya mengambil minyak narwastu, lalu dia dikritik tentunya oleh Yudas Iskariot dan beberapa yang lain. Ya, tapi Yesus berkata, biarkanlah dia, terhadap hari penguburanku ia telah melakukan hal ini. Ya. Dan ini juga menandakan bahwa orang percaya, kita sudah diurapi, kita sudah mati bagi dosa. Sudah mati bagi dosa. Ya. Dan kapankah kita diurapi? Ya, tentu ketika Roh Kudus masuk dalam hati kita. Jadi kita semua orang Kristen adalah orang yang sudah diurapi sebenarnya. Ya. Tapi bukan dalam pengertian seperti Tuhan Yesus. Ya. Kita diurapi dalam pengertian sebagai orang percaya. Ya, Tuhan Yesus diurapi secara spesial. Tapi kita semua sudah diurapi ketika Roh Kudus masuk dalam hati kita. Memang kita tidak diurapi pakai minyak. Tapi ingat, minyak itu kan simbol Roh Kudus. Dan kita sudah punya hakikatnya. Ya, kita tidak perlu simbolnya lagi. Jadi kalau ada orang mau tuangin saya minyak, saya kabur hari ini. Ngapain saya bikin saya penuh minyak gitu kan? Nah, saya sudah punya hakikatnya. Ya. Coba kita lihat 2 Korintus 1 ayat 21. Sekali lagi tadi sudah kita baca, dan ia yang meneguhkan kami bersama dengan kalian dalam Kristus, dan yang mengurapi kita adalah Allah di sini. Jadi kita sudah diurapi. Tadi 1 Yohanes juga katakan kalian sudah memiliki pengurapan, ya, dan kita sudah punya Roh Kudus. Oke, baik, dengan demikian kita selesai untuk minyak, dan kita akan selesai untuk hari ini juga. Oke, apakah ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, kita akan tutup dan kita akan ya, dan puji Tuhan saya lihat yang di Gits sudah bisa masuk ya. Jadi masalahnya apa tadi itu? Masalahnya mungkin ini ya. Mungkin kalian tadi nggak login ke account-nya itu. Mungkin. Ya, jadi harus login dulu.
Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan lain, ya kalau ada ketinggalan nanti, lihat di YouTube ya, lihat di YouTube. Nah, saya akan upload nanti. Yang 3 sudah upload, yang 3 itu yang agak masih banyak masalah, masih apa, sering putus-putus. Tapi yang 4 yang minggu lalu dan yang 5 nanti akan di-upload dengan tidak terlalu lama lagi. Oke, kita akan berdoa. Bapak di surga, Kau kiranya memakai firman-Mu yang telah kami pelajari dan berbagai poin dan Kau yang kiranya mengingatkan kami dan menerapkannya dalam hidup kami. Pimpin kami Tuhan, juga istirahat malam ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami berdoa nama Yesus Kristus. Amin. Oke, sampai di sini semuanya. Selamat malam dan Maranatha.